Arsenal cetak kesepakatan emas dengan Emirates. Arsenal resmi memperpanjang kerjasama sponsorship dengan Emirates hingga tahun 2033 dan memperkokoh status maskapai asal Dubai itu sebagai sponsor dengan durasi terlama dalam sejarah Premier League. Dan segar dari perpanjangan ini diyakini akan mendukung ambisi transfer dari The Gunners di musim panas, termasuk upaya mengejar buruan mahal seperti Vinicius Junior dari Real Madrid. CEO Arsenal yakni Richard Carling menyebut gelar Liga Inggris musim lalu sebagai titel pertama klub dalam 22 tahun terakhir adalah sebagai momen bersejarah yang tak lepas dari dukungan finansial dan juga loyalitas panjang Emirates terhadap perjalanan klub asal London Utara tersebut. Lazio putus cinta dengan Polymarket usai kalah di pengadilan. Kerjasama sponsor antara Lazio dengan platform prediksi Polymarket berada di ambang kehancuran usai pengadilan administratif regional Italia menolak banding yang diajukan perusahaan asal Amerika Serikat itu terkait larangan judi ilegal di negara tersebut. Meski putusan hukum final masih membutuhkan waktu lama untuk rampung, kedua belah pihak dikabarkan telah sepakat untuk mengakhiri kontrak sponsorship yang sedianya bernilai 19 juta euro. UEFA tegaskan boikot Piala Dunia klub masih berlanjut. UEFA di bawah pimpinan dari Alexander Kaverin menegaskan sikap boikot terhadap turnamen besutan dari FIFA tetap berlaku meskipun sempat digelar pertemuan antara kedua pihak di Rabat, Maroko. Federasi Sepak Bola Eropa ini menuntut agar FIFA menarik rencana privatisasi turnamen serta memberikan jaminan tertulis bahwa langkah serupa tidak akan terulang di masa depan. UEFA juga dengan secara tegas menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan dari Gianni Infantino dalam mengelola arah kompetisi global. Ketegangan ini menambah panjang daftar friksi antara dua otoritas tertinggi sepak bola dunia menjelang musim kompetisi yang baru. Pellegrini peta di Roma hingga tahun 2027. AS Roma berhasil mengamankan tanda tangan dari Lorenzo Pellegrini untuk perpanjang kontrak hingga musim 2026-2027 setelah sempat berstatus sebagai bebas transfer akibat kontrak lamanya telah habis. Gelandang binaan Akademi Giallo Rossi itu telah mencatatkan 349 penampilan dan berhasil menyumbangkan 62 gol sepanjang karirnya bersama klub ibu kota Italia tersebut. Keputusan bertahan ini menegaskan loyalitas dari Pellegrini terhadap klub yang membesarkan namanya sejak usia muda. Ia diharapkan tetap menjadi motor penggerak di lini tengah di bawah asuhan dari Pellegrini. Chelsea buka oprel besar-besaran incar 500 juta euro. Chelsea menawarkan sekitar 11 pemainnya untuk dijual demi mendanai proyek revolusi skuad yang digagas oleh Xabi Alonso dengan potensi total pemasukan mencapai 500 juta euro. Nama-nama besar seperti Enzo Fernandez, Pedro Neto, Malo Gusto, dan Nicholas Jackson masuk ke dalam daftar pemain yang siap dilepas di musim panas. Meski gencar menjual, The Blues tetap agresif berbelanja pemain baru, termasuk dengan mendatangkan gelandang senior Jordan Henderson dan penyerang Danny Welbeck. Diomande resmi geser rekor transfer dari Jude Bellingham. Real Madrid resmi mendatangkan winger muda RB Leipzig yakni Yan Diomande dengan nilai transfer mencapai 125 juta euro yang berpotensi tembus mencapai 140 juta euro jika seluruh klausul terpenuhi, dan ini akan melewati rekor transfer termahal klub yang sebelumnya dipegang oleh Jude Bellingham. Pemain berusia 19 tahun ini resmi menekan kontrak jangka panjang selama 7 tahun hingga tahun 2033 bersama Los Rojiblancos. Keputusan investasi besar ini didasarkan pada performa impresif Diomande di musim lalu, di mana ia berhasil mencetakkan 13 gol dan memberikan 10 assist. Carragher heran Mo Salah pilih Liga Turki. Legenda Liverpool yakni Jimmy Carragher secara terbuka mempertanyakan keputusan Mo Salah bergabung dengan klub Turki yakni Trabzonspor usai resmi hengkang dari Liverpool. Carragher menilai level kompetisi Liga Turki masih jauh di bawah standar yang seharusnya cocok untuk pemain kaliber Mo Salah. Mengingat rekam jejaknya yang gemilang bersama Liverpool selama bertahun-tahun, ia bahkan menduga Mo Salah sebenarnya masih memiliki kualitas untuk bersaing di kompetisi elit seperti Serie A maupun La Liga.
Mkhitaryan masih belum mau pensiun sebelum angkat trofi Liga Champions. Bintang veteran Inter Milan yakni Henry Mkhitaryan mengaku belum memiliki kepastian kapan dirinya akan gantung sepatu. Namun ia menegaskan tekadnya untuk terus berjuang mengejar trofi Liga Champions yang selama ini luput dari genggamannya. Pemain asal Armenia ini telah 2 kali merasakan pahitnya menjadi runner-up bersama Inter di ajang paling bergengsi di Eropa tersebut. Ia juga menyoroti bahwa pertambahannya usia membuatnya semakin sulit untuk menyusun rencana jangka panjang dalam karirnya. Michael Owen restui Gakpo pindah menuju Tottenham. Legenda Liverpool yakni Michael Owen memberikan restunya jika klub melepas Cody Gakpo menuju Tottenham Hotspur dengan syarat manajemen sudah mengamankan pengganti yang sepadan terlebih dahulu sebelum transaksi itu dirampungkan. Owen menilai performa Gakpo mengalami penurunan drastis pada paruh kedua musim lalu, meski sempat menunjukkan awal minat yang sangat menjanjikan bagi Liverpool. Di sisi lain, Tottenham dikabarkan telah menjadikan penyerang asal Belanda tersebut target utama untuk memperkuat lini serang. Seiring kebutuhan Tottenham akan bertambah opsi ofensif yang lebih variatif dan juga tajam. Rafinha terancam tergeser di Barcelona. Rafinha kini menghadapi persaingan ketat di Barcelona usai klub mendatangkan Anthony Gordon senilai 80 juta euro untuk bisa mengisi posisi sayap kiri yang selama ini menjadi wilayah kekuasaannya. Musim lalu performanya menurun signifikan dibandingkan dengan musim sebelumnya, imbas dari cedera biceps femoris yang kambuh berulang kali, termasuk saat membela Brasil di ajang Piala Dunia. Meski pelatihan Sheffield tetap menaruh kepercayaan besar kepadanya, kehadiran Gordon yang punya karakteristik serupa jelas menjadi ancaman yang nyata. Klub bahkan menyiapkan pemain muda Belgia yakni Jesse Bisewu sebagai opsi tambahan jangka panjang di pos tersebut. Real Madrid coba putus kontrak dari Ferland Mendy. Real Madrid mempercepat langkah perburuan dari Rodri karena khawatir disalip Barcelona yang mulai agresif mendekati dari sang pemain. Namun upaya ini terkendala keterbatasan slot akibat kebijakan pembatasan jumlah pemain. Sembari menunggu proses kepindahan Yan Diomande yang benar-benar selesai, muncul wacana memutus kontrak dari Ferland Mendy secara mutual sebagai opsi yang paling realistis untuk membuka ruang pendaftaran bagi Rodri. Langkah ini dikabarkan menunjukkan betapa seriusnya Real Madrid dalam memastikan transfer gelandang asal Spanyol tersebut, meski harus mengorbankan salah satu bek senior mereka demi kelancaran administrasi transfer musim panas ini. Real Madrid akhirnya mundur dari perburuan Enzo Fernandez. Kabar panjang yang menyebutkan bahwa Real Madrid memburu Enzo Fernandez ternyata tak pernah berlanjut ke tahap tawaran resmi. The Blues sejak awal mematok harga yang tinggi sebesar 120 juta euro dan tetap mempertahankan sang pemain yang kontraknya sampai tahun 2032 tersebut. Madrid akhirnya kini memilih mundur untuk mengalihkan fokus kepada Rodri, terutama setelah berhasil mendatangkan Bernardo Silva secara gratis dari Manchester City. PSG incar Malo Gusto, Chelsea pasang harga 75 juta pound sterling. PSG dikabarkan ingin mendatangkan Malo Gusto sebagai pesaing sehat Achraf Hakimi di pos bek kanan. Dengan manajer Luis Enrique telah memberikan lampu hijau untuk rencana transfer tersebut. Namun Chelsea mematok harga tinggi, yakni sekitar 75 juta pound sterling untuk pemain berkontrak hingga tahun 2030 tersebut. Gusto sendiri kini menghadapi persaingan ketat untuk tempat utama, menyusul kehadiran dari Reece James yang telah sembuh dari cedera, dan juga perekrutan baru yakni Marco Palestra senilai 47 juta euro yang kini membuat masa depannya di Stamford Bridge semakin tidak menentu jelang penutupan bursa transfer musim panas. Sinyal positif Rafael Leao kemungkinan bertahan di AC Milan. Setelah sebelumnya mengisyaratkan ingin mencari tantangan baru, Rafael Leao kini menunjukkan sikap jauh lebih positif selama menjalani pramusim bersama AC Milan di Australia. Dukungan penuh dari rekan-rekan timnya seperti Luka Modric, Matteo Gabbia, dan juga David Bartesaghi membuat pandangannya terhadap masa depannya kini mulai berubah. Hingga kini belum ada klub termasuk Galatasaray dan juga Fenerbahce yang gencar merayunya yang mampu memenuhi bandrol mencapai 50 hingga 60 juta euro. Dan pelatih Ruben Amorim pun masih terus mengevaluasi kesiapan taktis sebelum memutuskan perannya secara pasti musim depan.
Maresca sebut Manchester City siap belanja pemain baru. Manajer Manchester City Enzo Maresca secara terbuka mengindikasikan bahwa timnya akan kembali aktif belanja pemain musim panas. Hal ini menyusul kepergian 3 pemain senior mereka, yakni Bernardo Silva, John Stones, dan juga Nathan Ake yang membuat komposisi skuad kini kehilangan banyak pemain yang berpengalaman. Sejauh ini City baru mendatangkan 1 pemain, yakni Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Sementara Pedro Neto disebut-sebut kini masuk ke dalam radar utama Maresca dan menegaskan meski skuad tidak butuh perombakan besar, kini komunikasi intensif dengan direktur sepak bola Hugo Viana dan CEO Ferran Sorinao kini terus berlangsung setiap hari hingga bursa transfer nanti resmi ditutup. MU dan Liverpool lirik Nick Waldman. Newcastle kini membuka opsi pinjaman beli untuk striker Nick Waldman setelah performanya yang menurun drastis pada paruh kedua musim. Meski sempat tampil menjanjikan di awal masa transisinya ke Premier League, Manchester United dan Liverpool dikabarkan sama-sama tertarik menambah kedalaman di lini depan dengan mendatangkan pemain jagung 198 cm asal Jerman tersebut, meski keduanya belum menjadikan target prioritas utama. Selain kedua klub raksasa itu, ada Aston Villa, Borussia Dortmund, dan juga Atletico Madrid yang juga dilaporkan turut memantau perkembangan situasi dari pemain Jerman tersebut. Arsenal siapkan Barcola jika Vinicius gagal didatangkan. Target utama Arsenal musim panas ini kini tertuju kepada Vinicius Junior, bintang sayap milik Real Madrid yang menjadi incaran mimpi dari Mikel Arteta. Namun jika Vinicius Junior akhirnya memilih memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos, Arsenal kini telah menyiapkan Bradley Barcola dari PSG sebagai alternatif, meski klub Prancis tersebut mematok harga yang fantastis mencapai 140 juta euro. Meski demikian, Barcola sendiri dikabarkan lebih condong memilih pindah ke Liverpool ketimbang Arsenal. Keputusan final akan bergantung kepada sikap dari Vinicius Junior terkait kontraknya serta bagaimana negosiasi dengan PSG nantinya. Christian Northgate resmi tinggalkan Arsenal. Christian Northgate resmi pindah dari Arsenal menuju Everton dengan kontrak berdurasi 2 tahun dalam transaksi yang dilaporkan bernilai 7 juta pound sterling. Gelandang asal Denmark ini hanya menjalani 1 musim singkat bersama The Gunners dan tampil 20 kali di seluruh kompetisi, namun cuma 7 kali sebagai starter. Northgate mengaku tertarik bergabung setelah berdiskusi langsung dengan manajer David Moyes dan menilai proyek jangka panjang yang sedang dibangun Everton sebagai alasan utama menerima tawaran tersebut. Plot twist, Rodri pilih Barcelona daripada Real Madrid. Real Madrid harus gigit jari setelah terlalu lama menunda kesepakatan dengan Manchester City terkait dari transfer Rodri tersebut yang hanya bersedia membayar sekitar 55 juta euro saja. Situasi ini kini dimanfaatkan oleh Barcelona yang bergerak cepat dengan menawarkan 70 juta euro kepada Manchester City. Rodri bakal langsung menerima tawaran kontrak dari Barcelona meski gajinya lebih rendah daripada yang ia diterima saat di Manchester City. Jika transfer rampung, Barcelona akan mendapatkan pengganti berkualitas untuk Frenkie de Jong yang kini masih mengalami cedera panjang, sementara Madrid kehilangan target gelandang bertahan idaman mereka. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gulai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.